Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Panas KM Nabahan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Betul-betul luar biasa, karena yang pertama, orang PMI, sukarelawan PMI, pengurus PMI seharusnya selalu semangat pagi. Kenapa semangat pagi? Karena jam kerjanya 24 jam. Tiba-tiba tengah malam ditelepon sama Pak Lukman harus ke markas, maka dia harus semangat pagi ke markas walaupun jam 1 malam. Ya, kita tepuk tangan untuk semuanya dulu. Yang kedua adalah materi saya public speaking. Saya sudah tanya ke panitia siapa-siapa pesertanya. Nah, pesertanya yang saya kenal 1, 2 yang sudah pernah ikut sama saya, termasuk Pipi, termasuk Ayuna. Oh iya, termasuk Ayuna. Oleh karenanya teman-teman, bahwa saya hanya mereview saja. Bisa dari awal. Iya, Teman-teman oke. yang baru bisa mengenal. Ya oke. Lebih banyak ini yang baru ikut daripada yang Iya. Oh begitu. Ya. Jadi wajah baru muka lama. Wajah baru yang pada dasarnya kita udah sering ketemu, gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Kita mulai dengan materi public speaking. Kemudian pada kesempatan ini, apakah penting saya memperkenalkan diri? Penting ya? Kalau begitu, saya persilakan kepada teman-teman bertanya saja dulu. Tanya apa saja tentang siapa makhluk yang berbicara di depan Anda. Silakan. siapa nama Bapak? Betul. Nama saya Naskah. Naskah Mahmud Nabhan. Ya, yang selalu disingkat Naskah Nabhan. Tapi nama saya itu Naskah saja sebenarnya. You can call me Nana. Ya, saya sengaja bahasa Inggris sedikit. Walaupun pada dasarnya saya tidak bisa berbahasa Inggris. Anda bisa berbahasa Inggris. Itulah kekurangan kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris. Saya dulu pernah dari Qatar Doha itu naik pesawat ke New York, ya. Itu 14 jam 25 menit non-stop, tidak pernah turun-turun. Saya ditanya, excuse me sir, dinner time now. Karena saya tidak paham, saya langsung menjawab, kitchen and rice. Sure. Can you repeat? Kitchen and rice. Oh, I'm sorry. Chicken and rice. Rupanya pengertian kitchen sama chicken berbeda. Makanya geleng-geleng kepala itu orang bule di pesawat. Ini orang Indonesia ini goblok ini. Masa mau makan dapur sama nasi. Seharusnya saya pesan ayam sama nasi. Itulah kekurangan kalau tidak bisa berbahasa Inggris. Cuma jelek-jelek begini, maksudnya saya harus bangga sedikit pernah ke Amerika Serikat, sekolah begitu di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Apalagi pertanyaannya? Profesi saja. Profesi saya wartawan. Yang kedua dosen. Atau dibalik ya? Dosen apa wartawan? Atau wartawan dan dosen? Pokoknya dua itulah. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku. Sebelumnya di Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 23 November kemarin 2023 saya pindah ke Uniman. S1 saya itu di Unhas, jurusan Sosiologi. Yang kedua saya di
Setiawan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, Perguruan Tinggi Kedinasan. Saya mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara, Konsentrasi Manajemen Pembangunan Daerah. Setiawan. Nah, sekarang sudah ganti nama Politeknik Setiawan. Kemudian saya kuliah di UNM, Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan Publik. Nah, itulah riwayat singkat tentang profil makhluk yang sedang berbicara, diberikan amanah membawakan materi public speaking. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya ingin bertanya. You have wife? Waduh, baru satu begitu. Bagus sih, tidak bisa berbahasa Inggris. Saya nanti bertanya, sudah dia, saya sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Mau jadi istri saya? Jadi istri saya baru satu. Jangan ditambah, Pak. Baru satu maksudnya itu ada maksud untuk menikah lagi. Ada maksud. Cuma menurut das akhlaktif, orang Bugis itu sebenarnya tidak takut untuk beristri lagi. Cuma orang Bugis itu katanya lebih berani istrinya daripada suaminya. Ya, wallah. Ras terhebat, ras terkuat. Ini gaya bahasa saya, karena ini materi public speaking. Sekarang, apa itu public speaking? Ya, silakan Raisa. Menyanyi juga bisa. Kenapa namanya Raisa? Bisa sedikit Pak. Oh iya. Ya, bertanya. Public speaking menurut saya itu keahlian atau teknik berbicara di depan banyak orang maupun publik. Betul. Ya, benar. Ada lain? Komunikasi, Kak. Ya, Seni berkomunikasi. seni berkomunikasi. Ya, tepuk tangan. Ada yang lain? Kalau menurut saya itu kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide atau gagasan. Betul. Tepuk tangan. Dengan demikian, maka selesailah materi saya pada sore hari ini. Karena Anda sudah sangat paham tentang apa itu public speaking. Public itu halayak, ya. Speak itu bicara, speaking itu berbicara. Jadi public speaking adalah berbicara di depan umum, di depan halayak. Untuk apa? Untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan ide, untuk menyampaikan maksud. Jadi public speaking nanti dikaitkan juga dengan retorika, gaya berbicara. Retorika, gaya berbicara atau seni berbicara. Sehingga dengan demikian public speaking itu dalam pemahaman yang lebih kompleks, lebih global, dia adalah keterampilan untuk tampil di depan umum, keterampilan untuk berbicara di depan umum. Kira kita tepuk tangan lagi untuk semua. Ada yang bertanya lagi? Saya gaya bahasa saya dan materi saya tentu agak beda dengan yang dulu. Karena saya anggap ini sepertinya lebih senior sedikit ya, lebih hebat. Boleh sampai di situ dulu. Saya bangga menyebut di situ doktor. Ya, ada pula hanya, ya, sampai di situ saja. Sebenarnya saya tidak perlu menyebut H atau menulis H. Tidak perlu, tidak ada pentingnya. Karena haji itu urusan saya dengan Tuhan saya. Tidak ada pentingnya buat kalian. Tidak ada pentingnya. Cuma saya ingin memberikan motivasi bagi yang umat Muslim bahwa haji itu panggilan. Dulu saya tidak punya duit, ya, tidak menunggu bertahun-tahun. Ya, tiba-tibanya saya dipanggil untuk naik haji.
Kenapa saya dipanggil ke haji? Diminta untuk meliput haji pada tahun 2013. Ya. Maka hajilah saya. Itu menandakan bahwa haji itu panggilan. Tiba-tiba saja saya dipanggil untuk menunaikan ibadah. Begitupun pada tahun 2007, tiba-tiba saya dipanggil untuk meliput penyerahan Al-Quran berbahasa Mandarin. Terjemahannya, itulah salah satu manfaat, itulah salah satu hebatnya kalau saya berbahasa bangga, hebatnya kalau jadi wartawan yang baik, bahwa kita bisa memberikan andil untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat karena kita berprofesi sebagai wartawan dengan cara-cara yang profesional. Itu ya. Apapun profesinya Anda, maka Anda harus melaksanakan tugasnya dengan baik atau secara profesional. Ya. Kita tepuk tangan lagi untuk semuanya. Saya sudah baca-baca sejumlah rilis, sejumlah berita yang teman-teman buat di grup ya, Ibu Mala. Ya luar biasa. Saya jempol buat Anda semua bahwa Anda sebenarnya bisa dan memang layak jadi divisi atau bagian humas di Palang Merah masing-masing tingkatan, baik di provinsi maupun di kabupaten. Hebat ya jadi. Dulu saya mensugesti orang kalau mau jadi orang hebat, itu tangan dikasih begini ya, masih ingat ya? Nah, coba berdiri semua. Kita mensugesti supaya kita jadi orang hebat. Tangan, terserah saya, mau tangan kanan, mau tangan kiri boleh. Nah, kemudian ditekuk, sampai jempol Anda menunjuk ke dada Anda. Dan kemudian Anda berteriak dengan lantang, saya juga bisa. Saya juga bisa. Saya mau jadi orang sukses. Saya mau jadi orang sukses. Saya mau jadi orang yang berbakti. Saya mau jadi orang yang berbakti bagi nusa dan bangsa saya. Bagi nusa dan bangsa saya. Sebagai insan PMI. Sebagai insan PMI. Saya berjanji. Saya berjanji bahwa saya akan selalu mengabdi untuk urusan-urusan kemanusiaan. Mengabdi untuk urusan-urusan kemanusiaan. Tepuk tangan untuk kita. Untuk apa kita selalu kasih jempol kepada orang lain, ya? Sementara kita tidak pernah menjempol diri kita sendiri. Bagaimana mau menanamkan rasa percaya diri yang kuat sementara Anda merasa tidak ada apa-apa? Padahal saja Anda itu orang-orang hebat semua. Silakan duduk. Cuma jangan juga nanti di rumah tiba-tiba begitu terus berteriak. Nanti keluarga Joy kasihan saya pulang ke pelatihan lokal latih kehumasan. Tapi sekali lagi, kalau kita mau mendapatkan jempol dari orang lain, maka kita harus memperbaiki diri kita. Paling tidak kita sudah bangga. Saya sudah pernah dapat jempol, walaupun jempol itu datangnya dari diri saya sendiri. Apalagi kalau jempol itu datang dari orang lain. Itu lecet. Orang Inggris mengatakan next. Yang pertama kita sudah tamat. Jadi keterampilan berbicara di depan umum kita sudah tamat lagi. Jadi nanti kalau ada kegiatan untuk tingkat SMA, tingkat SMP, ya, PMR, Palang Merah Remaja, ada materi public speaking. Anda semua ini yang membawakan materinya. Gak usah panggil dari provinsi, tidak penting. Yang penting itu adalah Anda sudah mempunyai kewajiban, tadi sudah berjanji untuk urusan-urusan kemanusiaan, termasuk ketika diminta membawakan materi public speaking, Anda sudah harus siap. Siap? Tepuk tangan kita semua.
Pak, bagaimana materinya? Itu materi saya salah satunya, ambil. Anda tinggal memperkaya. Definisi tentang public speaking itu sebenarnya kita bisa buat sendiri-sendiri. Definisinya Anca, Hardiadi, Arinil, Gio, dan semacamnya. Dan kemudian kita merangkum atau kita memperbaiki tata bahasa. Dibolak-balik bagaimanapun definisinya, intinya pada itu. Berbicara di depan umum. Tapi kalau mau diperbaiki lagi, keterampilan berbicara di depan umum. Apa itu umum? Bahasa kerennya audiens. Bahasa yang lain halayak. Kalau begitu definisi ini kita sudah tamat, sudah ada di sini. Teman-teman sudah bisa membawa materi untuk tingkat SMP. Jangan juga untuk tingkat SMP saya dipanggil. Adakan pelatihan para remaja tingkat SMP yang dipanggil Pak Naskah. Ya, begini-begini dokter lu ini. Maksudnya begini, bukan bermaksud berbakat. Ya. Tapi memang juga mungkin anak-anak SMP bangga ya. Kalau setingkat dokter bawakan materi public speaking. Yang kedua, sarana untuk menginformasikan atau menyampaikan informasi atau menghibur atau mempengaruhi audiens. Tadi saya ini sudah menginformasikan beberapa hal. Menghibur. Ini muda atau Anca? Anca. Jadi begini Anca, gaya saya mulai dari awal sampai masuk di sini, salah satunya adalah gaya menghibur. Ya, untuk apa? Supaya Anda tidak mengantuk. Karena jam sekarang adalah jam kritis untuk Anda tidur. Tapi saya ingatkan, menurut ajaran agama apapun itu sudah mewarning kepada kita semua, jangan tidur ba'da asar, jangan tidur selepas waktu salat asar, jangan tidur jam 4 sampai jam 6. Kenapa? Karena menurut para ahli, tidur pada jam-jam tersebut membuat tubuh kita tidak semakin sehat, tapi membuat tubuh kita semakin lemah. Wallahu. Tapi kalau tidak percaya, ya Anda silakan mencoba. Tidur yang enak itu antara duhur sampai asar, setelah salat duhur. Jadi public speaking sama retorika nanti kita akan bahas secara bersama saja. Bahwa retorika itu juga adalah gaya seni berbicara atau seni berpidato. Sekarang, apa manfaat? Kalau sudah memahami definisi, kalau begitu, apa manfaat? Coba Anda berpikir sendiri. Apa manfaat public speaking? Membuat lebih pede di depan umum. Betul. Mungkin salah satunya. Ini yang saya buat ini 8 adalah yang sempat terekam. Tentu manfaatnya DLL dan lain-lain. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan. Bahwa orang yang mempunyai minat untuk public speaking, maka minat tersebut akan meningkatkan pemahaman atau meningkatkan pengetahuan. Karena dia akan selalu belajar. Apalagi sekali lagi, public speaking itu keterampilan. Tidak bisa orang itu, saya dulu dipersilakan Pak Naskah ya, langsung. Tidak bisa gaya bahasanya Naskah sama sekarang ini dengan 10 tahun yang lalu, dengan 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Itu harus ada proses. Seberbakat apapun Anda, maka harus ada proses untuk tampil di depan. Saya mengatakan untuk tampil lebih baik ya, untuk tampil di depan. Saya sudah terbiasa karena saya juga dosen, memang sering tampil. Tapi tidak semua dosen itu mempunyai gaya berbicara yang baik, tidak semua. Mungkin saya termasuk di dalam meningkatkan kepercayaan diri.
tangan dulu untuk Muharram. Jadi orang yang mempunyai public speaking yang baik itu akan merasa dirinya bisa meyakinkan orang. Dengan demikian dia percaya diri. Itulah salah satu kekurangan kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, maka kita biasanya minder begitu. Dengan minder, maka kita selalu merasa tidak enjoy atau selalu merasa malu, tidak percaya diri. Yang terpenting adalah yang saya sampaikan Anda bisa tangkap, yang Anda sampaikan pun saya bisa tangkap. Ya. Jadi be yourself, jadilah diri Anda sendiri. Nah, nanti kalau misalnya mau public speaking, tidak usah dengan gaya saya, gaya Anda sendiri. Karena gaya saya adalah milik saya, hak paten saya, yang tidak akan mungkin dimiliki sama persis dengan orang lain, tidak mungkin. Gaya bicaranya Ahmadi, gestur tubuhnya itu adalah miliknya dia. Tidak akan mungkin bisa saya tiru. Apatah lagi kalau sudah masuk dengan persoalan volume, intonasi, dan suara. Itu tidak mungkin sama.